gue nggak punya apa-apa. Bagaimana lu tahu lu nggak punya apa-apa? Benchmark dengan siapa? Paling nggak punya baju kan? Jadi ketika ngomong nggak punya apa-apa, lagi bandingin dengan siapa, akhirnya merasa diri nggak punya apa-apa. Dari perspektif Bu Mariani gitu, what is a mindset gitu? Kadang orang ini kata-kata yang banyak banget dipakai di mana-mana. Tapi mungkin jangan-jangan dari orang-orang punya pemahaman yang berbeda-beda gitu. Kalau dari perspektif Bu Mariani, jadi mindset ini apa sih gitu? Oke. Pernah ada satu masa saya juga mempertanyakan mind and set. Set itu kan perangkat ya, satu set ya, mind. Dan juga saya melihat di umum juga banyak yang mengira bahwa mind itu hanya pikiran. Sebenarnya mindset itu yang berada di dalam, yaitu pikiran dan perasaan. Perasaan itu masuk dalam mindset. Ya. Bukan hanya orang mengira perasaan itu just emotional, merasa. Ya kalau hanya merasa panas, dingin itu merasa lah ya. Tapi semua ini adalah satu paket. Ibarat ayam sama telur yang mana duluan kan. Mind dipengaruhi oleh perasaan, perasaan juga dipengaruhi oleh pikiran. Dan itu satu paket. Jadi apa sih mindset itu? Mindset itu adalah pikiran perasaan yang terjadi di dalam diri kita. Yang kemudian mempengaruhi behavior kita, termasuk ucapan-ucapan kita. Itu mindset. Dan kalau sesuatu sudah menjadi mindset, ini saya meng-cross check ya. Iya. Benar nggak kalau dibilang bahwa kalau sesuatu sudah menjadi mindset itu cenderung sudah berulang atau kayak menjadi pola, betul nggak? Bisa, betul. Jadi antara pikiran dan perasaan dan pikiran, tapi yang dimana kejadiannya atau perasaan dan pikiran tersebut sudah tercipta berulang kali sehingga menjadi pola, betul nggak kalau saya bisa seperti itu? Betul sekali. So apa yang kita lakukan sebenarnya ada polanya, cuma kan kita nggak nyadar. Nah, as a coach, saya justru bagaimana mengenali pola itu. Ya, tadi melalui berbagai macam teknik tadi itu untuk mengidentifikasi ya. Iya. Dan pola ini dari mana sih? Dari berulang-ulang, repetisi. Dan repetisi ini bisa terjadi karena kita dapat rewardnya. Misalnya saya lakukan sekali, ternyata enak loh, gue lakukan lagi gitu kan ya. Kalau anak kecil dia melakukan sekali, mamanya sayang, cium dia, berarti gue perlu ulang lagi supaya sering-sering dicium mama misalnya. Itu kan reward. Terjadi dan kemudian melekat dalam diri kita, dan pada dasarnya kita melakukan pola itu, hanya kita nggak nyadar. Dan tadi kan Bu Mariani sempat bilang kayak misal saat coaching gitu, ada kita saat mencoba mengidentifikasi mindset, kadang ada mindset yang orang tersebut sendiri, si kliennya sendiri nggak tahu, ternyata gue punya mindset seperti itu ya. Dan dari yang saya pelajari, tolong saya mau cross check juga nih, saya mau klarifikasi, beberapa pola pikir kita itu atau bahkan mungkin banyak terbentuk di saat kita masih kecil loh, gitu. Terutama saya pernah pelajari itu di umur 0 sampai 7 tahun tuh katanya lebih banyak terbentuk belief dan mindset tertentu gitu ya. Nah, kalau pertama itu bener nggak itu? Itu dulu deh sebelum saya lanjut. Iya. Gitu. So pola pikir kita itu terbentuk bahkan dari dalam masa janin. Bahkan sebelumnya gitu ya. Sudah terbentuk perasaan takut, perasaan happy dalam kandungan mama, perasaan takut dalam kandungan mama, lalu perasaan gelisah, itu semua udah ada di dalam. Kemudian dia lahirlah. Ketika dia lahirlah, kemudian stimulus yang diperoleh, karena anak itu kan tabula rasa. Masih kecil, apalagi masih baby ya, dia hanya terima stimulus, dan di situ dia mulai belajar dari stimulus itu. Ya, dari stimulus kemudian dia mulai belajar, kalau saya tepuk tangan begini, kalau saya gerakan jari, itu kan dia belajar kan. Lalu kemudian dia mulai mengenal kata. Kalau begini namanya pukul, kalau begini namanya lempar gitu ya. Dia mulai belajar kata, masih belum bisa give meaning, memang di antara usia-usia itu. Dan 0 sampai 7 sering dikatakan sebagai golden age, karena di situ mereka belajar tentang values. Values, nilai-nilai luhur kita, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah. Lalu kemudian sering itu mereka masih belum bisa give meaning, Bu. Sampai nanti kemudian usia di mana ubun-ubun udah mulai keras, neocortex.
Nah, ketika ubun-ubunnya mulai kelas, kalau menurut kedokteran itu usia 11 tahun. Nah, disitulah mereka sudah mulai bisa memberi meaning. Jadi kalau dari waktu bayi kan hanya stimulus respon belajar dan melabel. Lalu mereka mulai melihat sebab akibat, kalau begini maka akibatnya gini. Sampai pada kemudian mereka mulai memberi meaning, mulai melogikakannya. Iya, itu yang terjadi di awal. Dan artinya bisa terbentuk mindset dan belief baik yang negatif tapi yang positif juga bisa kan gitu kan ya. Di umur-umur itu artinya lebih potensi untuk sebuah mindset terbentuk itu di umur-umur itu jauh lebih lebih mudah lah gitu golden ya. age kan mekanismenya. Nah, kalau ada tadi misalnya mindset atau pola pikir tertentu yang mungkin dampaknya justru menghambat kemajuan seseorang gitu ya, dan itu terbentuknya di umur-umur itu. Nah, dalam proses coaching itu yang bahkan mungkin umur 2 tahun nih, mungkin dia nggak inget kejadiannya gitu. Itu bisa juga diidentifikasi atau nggak? Dan kalau iya, gimana? Ada nggak cerita mungkin gitu? Kalau boleh. Jadi ketika anak-anak terima belajar di lingkungan mereka, yang saya bilang fakultas kehidupan itu ya, mereka nggak kenal itu benar atau salah. Mereka tidak kenal itu positif atau negatif, tapi mereka hanya terima as it is. Ya, as it is, dan kemudian mereka akan hidup dengan itu. Hidup dengan itu tuh maksudnya hidup gimana? dengan contoh ada seorang anak kecil usia 3,5 tahun, papa mamanya berantem di kamar gitu ya, dan dia mendengar papa mamanya berantem dengan suara yang horrible, dia takut. Kemudian tiba-tiba di sampingnya ada raksasa, rambutnya keriting, neneknya. Cuma masih kecil kan, lihat neneknya tinggi gitu kayak raksasa. Dan kemudian neneknya bilang, tuh mama kamu nggak sayang katanya. Neneknya itu ibu dari papanya. Jadi biasa dong ya bela anak gitu ya, mamanya nggak sayang. Dan itu yang tertanam dalam dirinya bahwa mamanya nggak sayang di tengah-tengah hiruk pikuk horor tadi itu. Ya horor bagi seorang anak ya, kebayang kalau. Dan akhirnya dia hidup dengan itu sampai dewasa bahwa mamanya nggak sayang dia. Dan itu tertanam secara langsung tanpa dia pernah menyadari sebenarnya itu benar atau enggak sih gitu. Sampai tumbuh dewasa dan ada perasaan nggak disayang mama. Tapi secara logika mama melakukan hal-hal yang sebenarnya menunjukkan sayang kok. Itu kan udah mulai konflik kan. Jadi yang saya bilang anak kecil tuh ketika dia hanya terima, dia nggak bisa membedakan itu positif negatif benar atau tidak. Dia hanya terima dan itu tertanam. Sampai kemudian dia dewasa. Nah, ketika dia mulai bertemu dengan teman, pertama guru sekolah dulu TK gitu ya. Mulai belajar biasanya idola anak-anak pertama adalah gurunya. Kalau anak TK ditanya cita-cita biasanya jadi ibu guru. Karena gurunya kan. Dia dimulai belajar. Dan ketika dia udah mulai bergaul, pergaulan itu mulai memberikan pengaruh. Misalnya kalau ini keluarga ada papa, ada mama gitu ya. Kok ya, mulai pikiran, udah mulai membandingkan. So, pola asuh itu sangat penting. Berikutnya adalah lingkungan. Makanya dibilang proses tumbuh kembang. Itu dua-duanya mempengaruhi sampai dia dewasa. Kalau Pak Ali tadi bertanya, seandainya sampai dewasa dia nggak tahu nih ada sesuatu terjadi di usia 2 tahun gitu ya. Bisa nggak direkonsiliasi? Bisa. Jadi di dalam practitioner itu ada satu teknik yang namanya timeline. Timeline itu adalah bagaimana timeline itu garis waktu, dan dalam proses itu kalau di metamind ini adalah bagaimana dia berrekonsiliasi dengan masa lalu. Jadi contoh seperti anak yang tadi itu, bahwa dia punya perasaan dia nggak disayang mamanya, tapi secara logika, secara fakta dia melihat bahwa mamanya sebenarnya sayang kok sama dia gitu. Tapi somehow dia merasa I'm not being loved, bahwa dia nggak worth it untuk disayang gitu. Dari mana perasaan seperti itu? Dan ketika mengikuti training, setelah tahu itu ada prosesnya, dan setelah tahu maka dia perlu rekonsiliasi dengan usia 3,5 tahun itu ada. Dan kalau di umur-umur kayak misalnya kayak tadi 3,5 tahun atau mungkin umur 1 tahun bahkan misalnya dalam gitu janin. Ya. Nah itu kan mungkin dia belum ingat gitu. Ada memorinya yang masuk. Meskipun ada, tapi kan artinya saat dewasa kan kita nggak ingat kejadian itu, padahal sebetulnya ada dalam sini. Iya. Nah proses apa? Jadi ada proses untuk mengakses itu memori itu. Iya. Dan itulah amaze-nya. Semakin lama saya mengajar ini, melakukan ini, aku amaze tuh sama Tuhan yang menciptakan manusia luar biasa gitu loh.
Saya pernah nanganin anak yang usia 4 bulan tuh pengen digugurkan. Usia 4 bulan janin. Dan ketika dalam perjalanan dia, memang waktu itu case yang kita lihatnya hanya yang kelihatan aja ya. Kelihatannya adalah dia ada gangguan hubungan dengan mamanya. Dan ternyata selama dalam masa janin, dia tuh tidak tentram di dalam kandungan mamanya karena berasa ingin dibuang. Kayaknya imagine 4 bulan. So memori itu terekam. Dan terekam tapi dia tidak tahu sebabnya, dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia hanya punya satu feeling, this is not safe. Karena mau dibuang. Hanya itu yang dibawa. Dan tidak nyaman dan kebawa. Jadi kita nih mengenali gejalanya tanpa tahu alasan yang terjadi, tapi ketika kita mengakses lebih deep lagi ke dalam memorinya, menemukan titik itu dan kemudian kita, itu namanya, itu terapi itu, bukan lagi coaching. Dan saya lakukan itu 2008, so saya hanya melakukan terapi itu hanya di dalam training yang practitioner only. Karena saya sudah tidak melakukan terapi lagi, coaching is not therapy. Yeah. It's very interesting. Jadi ilmu ini semakin berkembang, Luar semakin biasa. berkembang ya. Iya. Dan semakin kita belajar, kayak semakin banyak yang harus dipelajari juga, yang perlu dipelajari gitu ya. Betul. Seperti waktu saya belajar coaching, awalnya saya tertarik dengan coaching individual loh. Lalu kemudian kita tahun 2010-11 kita mengenal tentang collaborate. Bagaimana kita perlu bekerja sama. Lalu kita bicara soal group and team. So tahun 2016 atau 17 ya, saya mulai mendalami dan menjadi group and team coach trainer. Untuk team coach ini sekarang nih, bukan lagi one on one nih ya, group and team coach. Di masa pandemi ini ada sesuatu yang lebih besar dari group and team coach, itu systemic coach. Systemic coaching itu we are not only see that group and team coach bagaimana kita kerjasama sebagai tim, tapi kita juga mulai memperhatikan stakeholdernya, shareholdernya, dan kemudian kita mulai memperhatikan universe. Ini jadi sebagai sebuah sistem gitu. Dan ini mulai tahun saya mengambil itu tahun 2021 yang lalu pas saya di Toronto. Dan ini udah mulai dikembangkan sistem ini, jadi tidak hanya melihat interaksi tim, tapi bagaimana keseluruhan universe ini, dari alam sampai pada stakeholder yang berkepentingan. So really berkembang. Dan itu juga berarti nyambung juga sama tadi awareness tadi itu juga. Yes, really, sangat really. Awalnya saya masuk sistem itu gara-gara listening. Jadi saya mendalami listening. Listening bagi saya tuh sangat deep, dan memang teman-teman juga mengenali MetaMind ini, the power of listeningnya. Jadi saya listening di sini belajar 2 hari loh, hanya mendengarkan doang. Iya. Betul, fokus menyimak aja, mendengarkan aja. Gitu. Dan dari listening saya mulai melihat bahwa ketika listen bukan hanya data, tapi appreciate orang. Lalu kemudian saya mulai melihat bahwa ketika kita listening, sebenarnya kita membangun thinking environment. Membangun thinking environment. Ya, can you imagine kalau saya tidak listening, I just talk and talk and talk and talk, orang itu nggak bisa mikir kan? Iya kan? So, ketika saya saya mendengarkan, berarti I give the person space untuk ngomong dan ruang untuk mikir satu orang. Kalau kita berdua listening ke dua orang punya thinking space kan. Kalau 10 orang mendengarkan, ini bukan space lagi, environment, thinking environment. Interesting. Can you imagine? Ketika kita bilang ini agile, kita butuh orang-orang yang kreatif. Padahal di perusahaan kita top down, ya kan? Tim kita jadi nggak kreatif. Tapi gue kasih kok ruang mereka untuk kreatif, tapi kita ngomong terus, we don't listen. So dari situ saya mulai belajar listen ke environment, lalu listen ke alam, karena ketika sebenarnya saya mulai belajar listen to alam tuh waktu ikan paus yang di Bali itu loh yang mati, dalamnya banyak sampah plastik. Aduh, so we need to listen to environment. Lalu pandemi, ya kan? Siapa yang nyangka yang katanya VUCA itu kita siap-siap masuk ke Industrial Revolution 4.0, tapi ternyata bukan teknologi, virus gitu kan. Dan saya mulai mendengarkan dan saya temukanlah yang systemic coaching ini. Asik kan? Belajar dari fakultas kehidupan.
Dan saya banyak sekali belajar ini hari ini. Sama-sama, Pak. Bu Maria ini suka, I imagine suka membaca gitu ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang? Ini kan baru holiday mood. Oh, tapi secara umum, secara umum. Yes, iya. Boleh nggak share mungkin satu yang ingat ya? Saya mungkin kalau tanya buku favorit mungkin banyak, tapi yang teringat saat ini salah satunya gitu. Sekarang yang saya sedang getol-getolnya baca itu adalah leadership. Tapi dari dulu sih saya paling suka leadership. Saya termasuk orang yang suka connecting the dot. Jadi bukan research, tapi research gitu kan. Jadi di jurnal, memang saya nggak gitu banyak baca blog ya. Saya baca jurnal, buku, connecting the dot. Oh ini nyambung nih sama ini nih, ini gimana. Dan kebanyakan saya ambil adalah leadership. Ya, buku leadership saya sangat suka baca. Saya mengamati perkembangan leadership dari zaman ke zaman. Dan sebelum COVID, saya udah bilang leadership kita udah berubah dalam waktu 2 tahun ini gitu. Ngatanya setelah pandemi, leadership kita berubah dalam waktu setengah tahun gitu. Dan lama-lama cepet-cepet lagi. Yes, indeed. Dan saya paling suka buku leadership, dan yang sekarang yang saya lagi baca itu adalah leadership yang sistemik tadi itu. Systemic leadership. How to lead in a systemic environment, ya. Tadi sempat bilang tentang kegagalan. Kalau dari perspektif Bu Mariani, kegagalan jadi apa sih? How do you see it gitu? Oh itu, kadang gestur kelihatan. Itu menyeramkan kan ya. Kegagalan itu sebenarnya gini, kegagalan itu normal. Kegagalan itu adalah learning sebenarnya. Kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu learning point kita apa. Jadi sebenarnya kalau kita gagal, berarti kita punya feedback untuk belajar. Apa sih yang saya salah di mana, yang perlu saya perbaiki supaya saya bisa jadi berhasil. Jadi apa yang perlu saya perbaiki supaya saya bisa jadi berhasil. Jadi gagal sebenarnya adalah feedback buat kita untuk belajar. And since I like to learn, sepantasnya gue happy dong ya. Cuman tadi, kenapa? Ingatnya kalau udah gagal bawanya males gitu kan. Bawanya males gitu. Dan menurut saya satu hal yang penting adalah purpose. Seperti yang Pak Ali mulai waktu itu tentang life purpose kan. Lumrah lah kalau orang gagal. Manusiawi, kalau kita nggak pernah gagal, aneh kali ya gitu ya. Cuman selama kita punya purpose, dan purpose itu kita perkuat, maka nggak perlu takut dengan gagal. Gagal itu biasa. Namanya jalan bisa jatuh sejenak, tapi karena ada purpose kita akan bangkit kembali. Kalau ada purpose kita akan bangkit kembali. Terakhir nih Bu Maria, saya mau tanya, bicara soal mindset development di fakultas kehidupan ini. Yes. Ya, dari perjalanan Bu Maria ini sampai saat ini, mindset seperti apa gitu yang menurut Bu Maria ini mungkin akan tetap dibutuhkan meskipun kadang eranya berbeda-beda gitu ya. Apa ada nggak mindset yang mungkin akan tetap dibutuhkan terlepas zamannya bedanya dan mungkin from your experience gitu? Gitu ya. Tahun 2016-2017 orang ngomong soal VUCA. Saya lupa tuh istilahnya, VUCA, volatile apa ya, unpredict, apa itulah pokoknya lah ya. So orang bicara soal VUCA, Lalu saya mulai connecting the dot tuh yang dari Harvard ini ya, bagaimana apa yang kita perlukan. Tapi one thing I see bahwa kita penting untuk be ourselves dan align with our purpose. Lagi-lagi purpose. Bayangan saya gini, saya pernah ngasih training tentang hal ini. Saya bayangkan VUCA itu kan kayak badai. Waktu itu kan diperkirakan gitu. Dan kemudian pandemi. Kan kayaknya topan badai kan. Topan badai dan kita terbawa di dalam topan badai ini. Kita bisa kelempar kemanapun. Maka jangan jadi masuk ke dalam angin itu. Jadilah porosnya. Porosnya itu ada apa? Ourself, our identity, who am I, dan kemudian, jadi bahasanya gini, untuk apa saya dilahirkan, kemana saya akan pergi, life purpose, poros ini saya bukan promosi purpose ya, tapi I really see bahwa life purpose itu sangat penting. Jadi kebayang ya, ini saya benar-benar waktu mengajar tuh saya pakai begini,
Saya suruh peserta saya goyangin. Oke, udah goyangin, saya nggak bilang begini sih, saya bilang goyang. Oke, udah goyang, topannya kamu rasakan sebesar apa topannya? Wow, tergantung deh masing-masing tangan, pakai zoom kan. Oke, dan kamu berada di mana? Saya bilang. Dan coba lihat yang mana yang tidak berubah, poros. Sedangkan kita berada di anginnya. Lempar kita. So really know who am I, artinya ourselves lah. Jadi core-nya di mengenal diri ya. Iya. Dan purpose kita apa? Ya, dan untuk diri itu saya mengajak kita untuk lebih otentik sih, genuine to ourselves. Genuine itu berani menjadi diri apa adanya. Kan sering kan kita menjadi pengen kayak dia gitu ya. Tanpa sadar, oh, karakter kita nggak cocok loh. Tanpa sadar bahwa dia bukan gue loh gitu. Tapi ini ada cerita lucu lagi. Ketika saya mengajak orang-orang untuk jadi genuine, ada orang yang bilang, ya gue genuine, memang begitu gaya gue. Alamak, salah lagi. Ada yang begitu, memang gue orangnya begitu. Suka nggak suka, ya terserah ini gue. Ya nggak begitu juga kali ya. Ya mudah-mudahan dengan sistemik udah lebih melihat ekologisnya. Jadi kalau gitu saya melihatnya mengenal diri itu, atau paling tidak bagian dari mengenal diri termasuk mengenal potensi diri gitu ya. Dan kalau kita bicara potensi diri dan mengaktualisasikannya, artinya terjadi pertumbuhan, artinya terjadi perubahan, jadi bukan ya gini-gini aja kan gitu kan. Iya. Dan nggak hanyut bersama dengan keadaan. Itu semua mulai dari mengenal diri. Kan banyak tuh mengenal potensi ya. Diri dulu deh. Setelah mengenal diri, nggak gampang ke bawah gitu ya, baru kemudian oke, apa nih yang gue punya nih, nah, apa yang gue punya, gue mau ngapain dengan apa yang gue punya gitu kan. Dan life purpose itu sangat penting. Apa yang gue punya dan mau ngapain dengan apa yang gue punya. Iya. Kalau ada yang sampai merasa, paling tidak merasa ketika ada pertanyaan apa yang gue nggak punya apa-apa, itu benar nggak kalau saya bilang artinya ya dia belum ketemu aja kali apa yang dia sebetulnya punya gitu. Bisa jadi juga dia punya tapi dia deny. Itu paling asik tuh, ketika dia bilang gue nggak punya apa-apa. Bagaimana lu tahu lu nggak punya apa-apa? Benchmark dengan siapa? Paling nggak punya baju kan. Jadi ketika ngomong nggak punya apa-apa, lagi bandingin dengan siapa, akhirnya merasa diri nggak punya apa-apa. Wah, pokoknya kalau coaching asik deh. Nggak kehabisan pertanyaannya. Nah, saya sebagai orang yang juga sangat tertarik di bidang ini, kayaknya bisa berjam-jam ini kita nih. Iya, it's real. So, pada dasarnya manusia itu mereka benar-benar sangat resources, dan saya satu hal adalah sangat bersyukur sih bahwa semakin mengenal ini semakin merasakan luar biasa Sang Pencipta. Menciptakan manusia demikian rupa. Dan sayangnya kadang-kadang kita lupa untuk memanfaatkan itu, anugerah itu nggak bohong, karena kita berdoa ini ya, tapi in real life itu yang saya lihat sih. Saya termasuk orang yang nggak percaya ada Tuhan tapi nggak rajin ke gereja gitu ya, tapi misa sih tiap pagi online gitu ya. Cuma satu hal bahwa kita udah dikasih loh gitu loh, make use of it. Dan mudah-mudahan kita semua juga semakin menyadari dan semakin mengenal diri kita juga dan make a good use of it. Iya, make good use of it. Iya. Bu Mariani, terima kasih banyak atas waktunya, Sami. atas ilmunya, Sami. berbagi dengan energi yang luar biasa positif ini juga. Mudah-mudahan semua yang menyimak juga bisa merasakan energinya. Insya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ali, saya juga happy banget. Saya sangat senang, dan buat semua yang menyimak sekali lagi terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Okay. Terima kasih. Baik, kita ketemu next episode. Iya, terima kasih Pak Ali. Thank you a lot. Yeah.